kencing Pak, setruk dia Pak. Biar dia mengaku, sama seperti nasib Sakatata dan kawan-kawannya. Oke. Sebentar Pak, saya bisa tambah? Silakan Bang Farhad. Pak Suroto, selamat malam. Siap. Pak Siap, Suroto, malam. waktu pertama kali Anda bertemu dengan korban, kan langsung bawa ke rumah sakit, Bapak ikut sampai rumah sakit? Nggak ngikut, tapi saya ke rumah sakit, mobil ranger itu udah pulang, jadi saya karena baju saya basah, jadi nggak jadi masuk ke rumah sakit Pak. Waktu itu saudara berinteraksi dengan korban khususnya Vina, itu berapa menit? Dibawa ke rumah sakit kurang lebih 5-10 menit. Saya dari Polsek Talu nih mengabarkan kalau Ananda Vina dan Eki kecelakaan tunggal. Dia bilangnya begitu. Aku lu speaker itu sama si Mega. Terus dia bilang meninggal? Enggak, dia cuma bilang kecelakaan. Kecelakaan tunggal dia bilangnya. Yang laki-laki meninggal di tempat, yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Terus waktu itu kamu langsung bergegas ke rumah? Oh enggak, ya udah dulu Pak. Ya udah Pak, makasih. Aku bilang kayak gitu. Aku sama Mega diem dulu, shock banget. Aku ke perjalanan ke rumah sakit Gunung Jati kurang lebih setengah 1:30. Terus waktu kamu sampai di Gunung Jati, kurang lebih jam 1 lah. masuk lihat mayatnya Vina. Masuk. Aku awalnya nggak berani. Cuma karena dipanggil sama lemes perawatnya. ya, cuma dipanggil. Terus waktu Kerap bikin gaduh di setiap acara terbuka, lawyer Muhtar Effendi tegas suarakan pengacara Rasman Arif Nasution, Fitra Ramadhani, dan Elsa Syarif tak lagi mendapat panggung dari iNews. Saksi Suroto yang mengaku pertama kali menolong almarhumah Vina rupanya ada yang mengarahkan soal kesaksiannya. Malam. Waktu pertama kali Anda bertemu dengan korban, kan langsung bawa ke rumah sakit, Bapak ikut sampai rumah sakit? Nggak ngikut, tapi saya ke rumah sakit, mobil ranger itu udah pulang, jadi saya karena baju saya basah, jadi nggak jadi masuk ke rumah sakit Pak. Waktu itu saudara berinteraksi dengan korban khususnya Vina, itu berapa menit? Dibawa ke rumah sakit kurang lebih 5-10 menit. Ada nggak pertanyaan dari Pak Suroto kepada Vina yang waktu itu kan masih hidup, masih bernapas ya, masih mengeluarkan suara kesakitan? Masih hidup. Ada nggak kepikiran di pikiran Bapak, ini orang kecelakaan atau dilempar, dibuang atau dibunuh atau apa? Sehingga Bapak bertanya, kenapa Dek, kenapa Nak? Atau dia mengatakan, tolong Pak, saya dibunuh, saya dilempar atau apa? Ada nggak komunikasi seperti itu? Saya cuma nanya, Dek, tadi kenapa jatuh apa kenapa? Jawaban mereka cuma tolong Pak, tolong. Diketahui saksi Suroto yang mengklaim sebagai penolong pertama Vina dan Eki saat terkapar di flyover tahun 2016 silam kini terpojok akibat bukti chat di ponsel Vina terkuat. Hal ini patahkan oleh kedua saksi teman Vina yakni Widi dan Mega. Rasman yang merupakan kuasa hukum dari Suroto mengaku jika ekstraksi data dari HP Vina adalah tidak valid dan membuat kliennya itu terpojok. Sebagai informasi, chat di HP Vina ini dikuak oleh Edwin Partogi beberapa waktu lalu. Keterangan tersebut didapatkan dari Widi dan Mega didukung oleh fakta dalam chat percakapan mereka, di mana sebelumnya Widi dan Mega sempat bercerita tentang detik-detik Vina dan Eki ditemukan tewas. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya bernama Mega pada pukul 15:14 UTC atau pukul 22:14 jika dikonversikan ke waktu Indonesia Barat. Dua wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Bahkan keduanya mengetahui betul nafas terakhir dari Vina. Hal tersebut pertama kali mereka sampaikan kala mendapat kunjungan langsung dari seorang pakar psikolog forensik Reza Indragiri. Dan semua keterangan Widi dan Mega tersebut faktanya sama dengan isi percakapan mereka saat bukti handphone Vina dibuka. Alih-alih percaya, pengacara Rasman, Fitra Ramadhani, dan Elsa Syarif justru membantahnya. Kini semuanya terbongkar, ternyata kesaksian saksi Suroto diduga kuat yang ternyata arahan dari Rasman Arif Nasution. Bukan ahli forensik, digital forensik, bukan.
Saya tidak menyangka, tapi kita ini kalau dilihat dari percakapan itu, artinya jam 22:14 itu ada percakapan dengan rekannya. Baik. Pak Suroto menyatakan dia menemukan itu lebih dari jam 22. Kan bisa saja setelah selesai percakapan itu kemudian dia dibunuh atau dihabisi. Kamu masuk, kamu lihat mayatnya. Aku nggak fokus ke segala ini sih, cuman aku fokus ke mukanya Vina kan. Di mukanya ada luka nggak? Di mukanya si Vina. Mukanya Vina? Nggak ada. Nggak ada lecet, sobek, Cuma nggak ada. hidung aja ya. Cuma ada hidungnya. darah. Tapi udah nggak bernyawa ya waktu Nah, pas begitu tuh si perawatnya tuh manggil aku sama Mega, Mbak temannya si Vina. Iya, kenapa? Kata aku tuh, sini Mbak, sini masuk. Dia bilang begitu. Iya, gimana ya Mas, kan bukan belum tua sih ya, agak emas tuh. Gimana? Kata aku bilang kayak gitu. Sini Mbak, dibantu temennya, bilang kayak gitu. Gimana ya maksudnya, kan aku bilang kayak gitu. Gimana ya maksudnya? Sini dibantu temennya biar lebih cepet gitu tuh, kata dia begitu. Soalnya udah bunyi gimana ya, udah ngorok dah gitu tuh si Vinanya. Berarti belum meninggal? Belum. Terus pas begitu tuh aku di telinga kanan ya Mega. Aku telinga kiri. Mega telinga kiri. Kenapa keluarga Vina, khususnya kakaknya Vina, ya gitu ya, sangat meyakini bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pembunuhan. Ya, kalau saya mau berbicara secara jujur, apakah kakaknya Vina tahu banget atau persis tidak peristiwanya? Kan tidak. Dia hanya tahu setelah adiknya menjadi almarhumah kan gitu ya. Ya kan, menjadi almarhumah. Kemudian yang kedua, di tahun 2016 betul-betul skenario atau alur cerita yang dibangun tentang adanya peristiwa pembunuhan itu betul-betul menghipnotis semua orang. Menghipnotis semua orang. Bahkan kalau tidak salah, ya jaksa, hakim, kan itu ya. Bahkan kalau tidak salah waktu itu ada demo masyarakat Cirebon untuk mereka minta supaya terpidana ini betul-betul diadili, kalau tidak salah nih ya. Kalau tidak salah informasi. Nah, artinya cerita yang dibangun di tahun 2016 itu sangat luar biasa masif. Sampai-sampai, mohon maaf, sampai-sampai kepolisian setingkat Polda pun waktu itu mengikuti pola cerita itu. Ya. Dan pola itu masih tetap digunakan oleh Polda Jabar sampai ditangkapnya klien kami, Peggy Setiawan. Artinya pola cerita itu masih digunakan gitu loh. Setelah saya mendapatkan penjelasan baik dari Ibu Titin maupun dari Mega dan Widi, kemudian bukti-bukti foto disodorkan ke saya. Nah, akhirnya saya meminta kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat khususnya, ya kan, kepada Mabes Polri lebih tinggi lagi, stop pola itu. Kita putuskan rantai mata pola itu. Kita kembali kepada muara permasalahan. Apa itu? Panggil Rudiana. Tanya yang sejelas-jelasnya. Ya, jangan sampai dengan pola yang dibuat oleh Rudiana di tahun 2016 itu selalu dikemukakan, di blow up, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mencari-cari siapa yang salah, ya kan? Siapa pelakunya, kan gitu, ya kan? Sementara kembali kepada skenario yang harusnya dibongkar itu terlupakan. Itu apa ya, yang harus saya sampaikan gitu. Simpel sebetulnya kalau kita mau betul-betul serius dalam menangani masalah ini. Contoh, keterangan Widi yang menyampaikan jam 22, ya, jam 22 lebih belasan menit itu masih komunikasi dengan korban almarhumah Vina. Sesaat kemudian tiba-tiba HP-nya tidak bisa dihubungi. Nah, kemudian jam 22 lebih puluhan menit ada laporan bahwa Vina kecelakaan lalu lintas. Pola pikir kita, apakah iya pembunuhan, apalagi dilakukan dengan pembunuhan berencana, disertai dengan ruda paksa, dilakukan dengan sesingkat itu di satu tempat, kemudian korban dipindahkan ke tempat lain? Itu yang pertama.